Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bara Wijaya, nomor mahasiswa 1996-1554. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Dan sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengertian HAM. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Hak sendiri memiliki arti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Sehingga secara singkat, HAM dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Lalu kemudian, HAM menurut John Locke. HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, HAM ini bersifat mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Kemudian yang berikutnya, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Lalu kita lanjut kepada prinsip dasar HAM. Kesetaraan adalah prinsip dasar lainnya dari HAM. Kesetaraan memastikan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan memastikan semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Non-diskriminasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Non-diskriminasi memastikan bahwa tak seorang pun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis asal, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke macam-macam hak asasi. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Contohnya antara lain kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah tempat ke berbagai tempat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, termasuk juga hak dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing individu. Lalu yang berikutnya ada hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contohnya antara lain adalah hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Kemudian ada hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, serta hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik. Lalu yang berikutnya ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum ialah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Baiklah, kita lanjut ke hak asasi ekonomi. Merupakan hak masing-masing individu yang terkait dengan kegiatan perekonomian, dan beberapa contohnya adalah 1. Kebebasan dalam kegiatan jual beli, kebebasan dalam memiliki sesuatu, serta kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas. Lalu berikutnya, kita masuk dalam hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Kemudian kita masuk kepada penegakan HAM di Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga 1998.
Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius atau Petrus, penculikan aktivis, sampai kerusuhan Mei 1998. Namun, pada prakteknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah pelanggaran HAM Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir menggemparkan seluruh Indonesia. Sampailah kita pada penghujung presentasi. Dari saya bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.